boleh nggak lihat kakinya bapak, tolong angkat. Maka diangkat tuh, bapak ibu sekalian, sama anaknya diangkat gini, diangkat sampai sebatas lutut. Subhanallah, saat itu Habib Umar nggak percaya. Tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemampuan buat matanya nih, bisa melihat setiap aliran darah, bisa mampu melihat setiap urat saraf. Dan tiba-tiba begitu dia matanya bisa melihat itu, khususnya ada yang jerndil-jerndil, ada yang macet, tiba-tiba dia telunjuknya langsung bergerak, dipegang, disentuh setiap yang macet jendil itu. Sekali lagi, sentuh, bukan pijit, cuma diginin doang. Sip, gitu. Kayak dokter pegang stetoskop. Iya betul. Disentuh berapa kali gitu, set pakai telunjuknya. Subhanallah, begitu diangkat, orang itu ngomong, Haji Khotib, enak nih saya. Sekali, dua kali, tiga kali orang itu datang atas izin Allah, Allah sembuhin. Mulai saat itu di Malang ngetok, Haji Khotib Umar bisa menyembuhkan semua penyakit. Iya betul. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian, rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tahun 2006 atau 2007, Habib Umar umroh sama saya, sekamar lagi sama saya. Dan dia ceritakan, Ustaz, selama 1000 hari buat Allah itu, Allah datangkan ribuan manusia ke rumah saya untuk berobat, termasuk 2 orang presiden RI, 2 orang presiden Republik Indonesia udah datang ke rumahnya Habib Umar. Siapa yang memberi pada Allah yang terbaik, maka Allah akan memberikan jauh lebih baik daripada niat. Jadi Fit, mau kemana Fit? Apa kita selesai aja, David kayaknya pulang tuh. Bapak Ibu sekalian, rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berikan yang terbaik buat Allah kalau kita mau meladani Rasulullah, mentauladani Rasulullah, menjadi kesayangan Allah. Rasulullah SAW dalam hadis sahih pernah berkata, kalau aku diberikan emas sebesar gunung, maka pasti akan aku habiskan dalam waktu 3 hari paling lambat. Aku berikan kepada tetangga depan, belakang, kanan, kiri. Kalaupun harus aku sisakan, itu hanya untuk membayar hutang, kata Rasulullah. Jadi infak, sedekah yang banyak dan nggak bakal merugi, Bapak Ibu sekalian, rahmati Allah, Majelis Zikir Ilham ingin memberi yang terbaik buat Allah. Mereka membuat majelis zikir Yayasan Yatim Piatu di mana tuh? Parah. Kira-kira kita pada mau bantu? Tadi begitu dari ceritanya semangat, sekarang mau bantu pada nggak mau tunjuk tangan? Mau bantu? Hah? Mau. Kita kasih yang terbaik buat Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kita banyak memberi terbaik buat Allah ya. Ini cerita terakhir buat anda semuanya, memberi yang terbaik. Ada seorang pria, seorang anak muda, waktu itu belum nikah, usianya 27 tahun, namanya Abdul Majid. Ini nama samaran. Abdul Majid SMS. Saat itu Rabu siang dia SMS sama saya. Dia SMS pakai huruf besar, Ustaz, ba'da maghrib antum ada di rumah nggak? Saya jawab, ba'da maghrib masih taklim, kalau mau datang ba'da isya aja, saya tunggu. Saya tahu Abdul Majid anak yang luar biasa hebat. Meski belum punya anak, meski belum nikah, dia punya anak yatim banyak benar di Pulau Seribu, di kampung. Subhanallah, begitu dia terima jawaban SMS, dibalas lagi sama dia pakai huruf besar, Insya Allah Anda datang Ustaz, gak usah ditunggu, mau ngerepotin, pakai tanda kutip. Saya ngerti itu, ngerepotin tanda kutip maksudnya ujung-ujungnya duit. Saya balas lagi, nggak apa-apa Majid, pokoknya saya tunggu pada isya. Bapak sekalian, rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kemudian persis pada isya, saya baru pulang dari musola, datang Abdul Majid, ngetok pintu. Deg-deg, nggak ngucap salam. Maka kemudian saya buka pintu. Saya tahu Abdul Majid anaknya akhlaknya bagus sekali, tapi mungkin karena dia lagi punya masalah, dia lagi stres, tampak kepanikan, kebingungan di mukanya. Maka begitu pintu dibuka, dia lupa ngucap salam, masuk rumahnya Ustaz, main nyelonong aja. Dia begini nih,
Ya Allah Ustaz, tolongin saya. Main duduk aja langsung begitu. Saya bilang sama Majid, masalah apa Majid? Saya bilang begitu. Ustaz, kalau antum punya duit 3,5 juta, tolong dah pinjemin anak. Dia ngomong begitu. Apa masalahnya? Subhanallah, saya kagum luar biasa sama Majid. Rupanya 3,5 juta bukan buat dia. Dia cerita begini, Ustaz, dulu saya pernah ngomong sama anak-anak yatim, kalau pada lulus raportnya bagus, saya mau ajak jalan-jalan ke Jakarta, ke Ragunan. Pada anak yatim. Maka subhanallah hari Sabtu Ustaz, katanya besok kita mau bagi raport. Semalam saya ngomong sama Ustaz-Ustaz, sama kepala sekolah. Rupanya saya lihat gimana raport anak-anak, dan mereka mengatakan anak-anak pinter-pinter luar biasa. Tiba-tiba saya teringat janji saya mau ngajak mereka jalan-jalan. Begitu kita hitung-hitung, hitungan minim, rupanya berapa puluh anak-anak itu yang mau diajak jalan-jalan, biayanya 3,5 juta Ustaz. Ini malam Kamis, Jumat pagi atau Sabtu malam Sabtu paling lambat saya harus balik ke sana bawa duit hingga Sabtu begitu bagi raport kita langsung jalan-jalan ke Jakarta. Subhanallah, saya bilang ini mah masalah anak yatim dia mikirin pakai begitu. Dia punya yayasan anak yatim nih di Kepulauan Seribu. Subhanallah, saat itu saya ngomong gini, Majid, saya saat itu nggak punya duit. Saya ngomong gini, Majid, 3,5 juta mah besok pagi ada. Begitu saya ngomong besok pagi ada, langsung girang. Alhamdulillah, kata Majid. Cuma syarat ketiga Majid, catat nih buat anda semua. Syarat ketiga Majid, apa tuh Ustaz? Tar malam lu mau gua tahajud deh. Tar malam lu mau gua tahajud. Lu tahajud di rumah lu, gua tahajud di sini. Terus yang kedua, tar malam kita doa sama Allah. Doa yang sungguh-sungguh, minta sama Allah. Yakin enggak Allah Maha Kaya? Yakin Ustaz. Itu yang kedua. Kita tahajud, kita doa. Yang kedua. Yang ketiga, saya bilang gitu. Dia nggak dengerin benar. Dompet duit ada berapa? Saya ngomong gitu. Kaget nih. Ngapain Ustaz dia pegang belakang pantat gitu? Enggak, ada duit berapa? Saya bilang begitu. Ya 250 ribu mah ada Ustaz. Boleh nggak saya minta 100 ribu? Buat apa Ustaz? Kata dia bilang begitu. Buat sedekah, saya ngomong begitu. Suara saya agak tinggi. Sedekah ke antum, dia ngomong begitu. Kayaknya ngeledek banget, masa sedekah ke saya? Bukan Majid, lu sedekah sama pengemis, sama siapa aja. Dengan 3 cara ini. Tadi apa tuh? Sholat tahajud. Yang kedua, doa sungguh-sungguh. Yang ketiga, sedekah. Uang 3,5 juta besok pagi ada. Saya ngomong. Yakin nggak kira-kira? Saya pengen ngasih tahu bahwa kita punya Allah yang Maha Kaya. 3,5 juta besok pagi ada lagi. Saya ngomong gini. Tapi namanya orang lagi pusing, namanya orang stres begitu. Dia percaya Ustaz, tapi lama-kelamaan balik lagi ke situ, udah pinjam dulu Ustaz daripada taruh di bank. Ini 3,5 juta saya pinjam dulu. Sampai jam 9 saya udah ngomongin Majid lakukan 3 hal, besok pagi datang 3,5 juta. Rupanya dia masih nggak percaya. Udah jam 9 saya biasa tidur, pada Isya saya tidur. Jam 9 menurut saya kemalaman. Anda kalau tidur di Hongkong jam berapa kira-kira? Bangunnya jam berapa? Jam 7. Nggak sama. Gimana kita mau ketemu Allah? Ya sekalian, Allah.